Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bu Fani selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Intelijen. Kami dari tim Asparatus. Di sini kami akan mempresentasikan uh, proyek akhir dari UAS kami, yang dimana ada Johannes Alberto, Nicholas Hansen, Christian Vigo, Muhammad Rizkullah, saya Yusuf Kala, dan Adi Sarvan Talahud. Di sini kami akan membahas tentang peningkatan analisis penjualan dari data penjualan pangan. Adapun yang akan kami bahas meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan, profil dari pangan sendiri, uraian teoritis yang kami pakai, analisis data, perancangan data khas, dimensional data warehouse, desain dashboard, metode prediksi yang digunakan, analisis penjualan, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penjualan, analisis pengambilan keputusan, kesimpulan, serta saran. Pada proyek ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana kinerja yang bisa digunakan Bisnis Intelijen untuk menganalisis dari penjualan pangan. Adapun daftar tabel yang kami gunakan dapat dilihat Mangasel yang dimana keterangannya sudah tertera. Adapun daftar gambarnya bisa dilihat daftar gambar yang kami gunakan. Oke, latar belakangnya kami menggunakan ini karena kami ingin menggunakan Bisnis Intelijen untuk mengambil keputusan pada bisnis Anda agar mendapatkan solusi yang terbaik. Adapun rumusan masalahnya terbagi 3. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan visibilitas dan pemahaman terhadap data penjualan bisnis Anda untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, apa saja pola dan tren penjualan yang dapat diidentifikasi dari analisis data dan bagaimana informasi dapat membimbing strategi pemasaran bisnis Anda. Yang ketiga, bagaimana cara memberikan wawasan mendalam dalam perilaku pelanggan untuk meningkatkan retensi dan apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil berdasarkan pemahaman tersebut. Untuk tujuannya sendiri ada 3, meningkatkan visibilitas dan pemahaman terhadap data penjualan, mengidentifikasi pola dan tren penjualan untuk memandu strategi pemasaran, serta memberikan wawasan ke dalam perilaku pelanggan untuk meningkatkan retensi. Manfaat yang diterima ada 5, menyediakan informasi penjualan, identifikasi produk yang paling laris dan kurang laris, peningkatan target dan personalisasi pemasaran, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih terfokus, pengurangan daya melalui efisiensi operasional yang didorong oleh data, serta batasan yang kami buat ada 3, batasan waktu dan sumber daya, fokus dan integrasi data dan sumber eksternal, pentingnya keamanan data dan keterlibatan pemangku kunci. Adapun profil Mangam merupakan perusahaan terkemuka industri yang dimana menyebarkan karya Mangam berkualitas tinggi dengan fokus kreativitas, keberagaman cerita, dan kualitas produksi. Uraian teoritis kami menggunakan K-means, regresi linear, serta MySQL. Untuk analisis dan perancangan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Yusuf. Di sini analisis data dalam rangka meningkatkan pemahaman kinerja penjualan, proyek analisis data Manga menerapkan pendekatan analisis data yang holistik menggunakan linear regression. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam tentang tren penjualan, profil pelanggan, dan faktor-faktor yang mengaruhi performa penjualan. Dengan fokus pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Di sini ada umur panjang dan kesuksesan series. Di sini yaitu pada tahun 2000 yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya ada genre popularity based of total sales. Di sini
popularitas gender berdasarkan total penjualan itu yaitu pada 6.000 di gendernya. Kemudian berikutnya di sini ada distribusi demografis sesi penyihir bersinar. Di sini ada 54,0% yaitu Sonin, dan Seinin itu 26,7% dan Sojo 11,2%, dan Sonen atau Seinin itu 3,2% dan Children itu 2,1% dan Juso itu 0,1 dan sama juga sama seterusnya. Kemudian ada manga sale atau eh, penjualan tentang apa manga ini di sini pada 1970 itu menurun drastis ya, dan meningkat sangat pesat pada tahun 2000 dan menurun lagi pada 2020. Kemudian eh, di sini distribusi manganya itu adalah yang paling tinggi itu adalah di Shonen yaitu dengan 100, kemudian Seinen itu di 50 dan Shoujo itu di 20 dan yang lainnya itu di 10, 10, 5 dan ya 5 seterusnya mungkin. Kemudian di sini ada perancangan database. Oke, selanjutnya perancangan database dimulai dari ERD dulu. Saya akan share screen, bisa diizinkan oleh host Nicholas Hansen share screen-nya. Baik, tunggu sebentar. Oke, sudah. Nah, pertama ada ERD. Dari atributnya bisa dilihat ada primary key-nya itu ID, tipe datanya integer dan not null. Kemudian atribut pendukungnya itu ada series, tipenya varchar, author, tipenya varchar, publisher, tipenya varchar, demographic, tipenya varchar, dan collected values, tipenya integer, lalu ada serialize, tipenya integer, baru ada approximate sales in million, ada integer, dan average sales in million, ada integer juga. Nah, setelah membuat ERD-nya, kita, kita masukkan data yang sudah kita ambil dari online ke dalam database. Pertama kita download CSV-nya seperti ini. Setelah kita download CSV-nya, kita convert ke Excel seperti ini. Nah, awalnya itu kolom I itu belum ada. Kita tambahin kolom I untuk ID, primary key. Nah, setelah kita selesai dan kita clean-kan datanya, kita pindah ke phpMyAdmin. Setelah itu, kita kita tekan import yang di sini. Oh ya, sebelumnya kita buat dulu atribut pada database sesuai dengan ERD. Setelah itu kita import datanya, baru masukkan saja file CSV, lalu tekan import. Kebetulan saya sudah import, jadi tidak perlu saya import lagi. Nah, kalau kita browse di sini, sudah muncul datanya sesuai dengan yang di Excel tadi. Kemudian ada data warehouse oleh Christian. Oke, mungkin eh, share screen-nya bisa di-share lagi, San. Oke, mungkin bisa ke scroll ke bawah, Eh, ke atas dan ke atas. Nah, di sini. Oke, jadi ini adalah dimensional data warehouse. Dapat kita lihat dari ERD tadi kita pecah-pecah. Jadi di sini ada tabel fakta yang nama tabelnya itu adalah Manga Sales Fact. Tabel ini berfungsi sebagai penyimpanan pusat untuk indikator kinerja utama atau KPI atau ukuran terkait penjualan manga. Dalam hal ini mencakup kolom seperti manga underscore SK, author SK, publisher SK, demografi, dan approximation sales. Oke, dan juga di dimensional data warehouse ini memiliki tabel dimensi, yang dimana terdiri dari dimensi seri manga. Tabel dimensi ini berisi atribut deskriptif yang khusus untuk seri manga. Lalu ada dimensi penulis. Tabel dimensi ini menyimpan informasi tentang penulis.
dengan atribut seperti author itu sebagai kunci primary-nya dan author name-nya itu sebagai tempat untuk mengisi nama penulisnya. Lalu ada dimensi penerbit. Tabel dimensi ini berisi tentang penerbit termasuk publisher dan publisher name-nya. Lalu ada dimensi demografi kurang lebih sama, dia memiliki kunci juga dan namanya. Lalu pengindeksan. Untuk meningkatkan kinerja query, indeks dibuat. Dalam contoh ini, sebuah indeks ditambahkan pada kolom manga SK dalam tabel manga sales fact. Indeks tambahan dapat dibuat berdasarkan kolom yang sering digunakan dalam query. Contoh query-nya itu, jadi query skill itu menunjukkan cara mendapatkan informasi dari data warehouse. Query ini menggabungkan tabel manga sales fact dengan tabel dimensi untuk mendapatkan pandangan komprehensif tentang penjualan manga beserta detail terkait pengisian data. Proses memuat data dari sumber ke tabel dimensi dan fakta yang sesuai ini melibatkan transformasi dan persiapan data mentah agar sesuai dengan struktur data warehouse seperti yang dijelaskan oleh Johannes tadi. Untuk selanjutnya bakalan dijelasin oleh teman saya. Oke. Terima kasih pada teman-teman saya yang sudah mempresentasikan. Sekarang giliran saya untuk mempresentasikan tentang desain dashboardnya sendiri. Desain dashboard ini sendiri kami menggunakan Power BI yang seperti yang bisa dilihat di aplikasi Power BI-nya sendiri. Nah, awalnya kami kita get datanya dulu, ya kita get datanya dulu dari CSV yang sudah di-download tadi, yang sudah dipresentasikan oleh Johannes. Nah, di sini ketika kita sudah me, eh, kita sudah mengimpor datanya ke sini, kita bakalan dilihatkan oleh data-data yang sudah dijadikan oleh si Power BI ini menjadi Excel, jadi tabel-tabel gitu. Jadi sudah otomatis menjadi clean data. Nah, baru di sini kita bisa melihat di sini ada beberapa fitur atau beberapa kolom, yaitu terdiri dari manga seriesnya sendiri, lalu penulisnya itu siapa, publisher atau penerbitnya, demografik ataupun luas dari marketnya, dan juga ada collected volume-nya ada berapa, serialisnya itu kapan dikeluarkan, dan juga perkiraan kalau misalnya penjualannya kayak gimana, dan juga perkiraan per volumenya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, baru kami menggunakan report view-nya dulu. Nah, di sini ketika kita melihat di report view yang di nomor 1 ini, kita bisa melihat di sini tabel-tabelnya ini dipecah-pecah menjadi beberapa kolom yang bisa dilihat lebih mudah. Jadi kayak misalnya di sini autornya itu kira-kira siapa aja, kita bisa lihat dari atas sampai bawah sini sambil melihat ke tabelnya. Itu adalah fitur yang disediakan oleh Power BI-nya sendiri. Lalu di sini juga ada ditulis sum of approximate kira-kira penjualannya itu berapa, dan juga volume dari manganya sendiri. Kalau misalnya manga itu kan kayak komik, jadi kira-kira ada volumenya berapa yang sudah dikumpulkan, kira-kira dapat hasilnya itu seperti ini. Nah, baru perkiraan sale-nya, dan juga di sini ada manga-manga seriesnya apa aja, keluarnya kapan aja, dan juga publisher ataupun penerbit. Nah, baru kita keluar di page 2, di sini kita bisa melihat data-data yang sudah kita atur di Power BI, di mana di sini kita bisa melihat sum of average sales per volume. Ini adalah penjualan per volume, kira-kira berapa juta. Di sini penjualannya ini memakai USD, ya. Jadi kalau misalnya di sini terdapat demand layer, ini kan 6,52, berarti 6,52 juta atau 6.520.000 yang terjual di satu volume. Nah, dari awal sampai di awal begitu sampai selanjutnya sampai yang paling sedikit, kira-kira seperti itu. Nah, baru sum of average sales per volume ini kalau yang per demografik. Jadi ingat kalau misalnya kita lihat di demografiknya sendiri itu seperti genre, kira-kira targetnya kesiapan itu. Kalau shonen itu buat anak-anak muda yang buat teenager 13 tahun sampai 17 tahun. Itu untuk pria dewasa di atas 17 tahun. Kalau shoujo ini untuk seperti shonen tapi untuk yang cewek 13 sampai 17 tahun. Kalau children untuk yang anak-anak
shonen sama seinen itu berarti bisa dinikmati oleh kedua dari laki-laki yang remaja sampai yang dewasa. Kalau josei untuk perempuan yang dewasa. Nah, kalau shonen, shoujo atau josei ini campuran dari ketiganya itu menjadi satu, dan juga shoujo atau josei adalah campuran dari keduanya menjadi satu. Nah, kira-kira seperti itu. Baru untuk yang di ketiga, ini kita bisa melihat untuk pie chart-nya sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalau misalnya di kuning, ini adalah demografi shonen. Artinya apa? Artinya penjualan per volume yang paling banyak itu didapatkan oleh si shonen. Jadi, kalau untuk mangganya sendiri, yang paling banyak didominasi itu adalah shonen. Yang kedua itu adalah yang ungu ini yaitu adalah si seinen. Ya, jadi pembaca manga di sini kita bisa simpulkan pembacanya lebih banyak di gender laki-laki. Dan juga yang pink ini berarti yang pink ini adalah shoujo. Kira-kira seperti itu. Nah, baru ini adalah manga seriesnya. Kira-kira manga series apa sih yang kira-kira dibaca gitu kan? Yang average sale-nya itu yang paling laku gitu. Nah, yang berkolom di sini kita bisa lihat sebenarnya yang paling laku itu adalah Devilman. Nah, ini adalah manga yang udah dibilang termasuk lama di tahun 80-an. Dan karena manga lagi barusan viral pada saat itu, mungkin dia menjadi manga series yang paling terkenal. Sedangkan di sini kita bisa lihat sampai ke bawah sini, ini banyak juga untuk data-datanya yang bisa kita lihat di pie chart berikut ini. Baru kalau kita melihat dia page keempat, ini juga iya. Dan ini adalah sum of approximate sales in millions. Jadi ini adalah totalnya. Total dari penjualan manganya. Sebenarnya yang paling laku itu apa? Dan di sini kita bisa melihat sebenarnya yang paling laku itu adalah One Piece. Di mana dia mencetak sebanyak 516 juta dolar 600 ribu. Jadi dia mencetak sampai segitu, mendominasi hingga kalau misalnya kita lihat yang paling bawah, kira-kira seperti itu. Nah, baru yang terakhir adalah sum of approximate sales in millions by publisher. Jadi ingat kalau misalnya kalau untuk penulis, kalau misalnya kita ingin menulis buku atau komik, kita pasti menerbitkannya melalui penerbit atau perusahaan penerbitnya itu sendiri. Di mana di sini kita bisa lihat yang paling banyak untung di sini adalah Shueisha. Di mana Shueisha ini mendapatkan kira-kira 4.000 juta kali ya, 4.000 juta untuk penjualannya. Dari sini hingga ke bawah. Kira-kira seperti itu untuk desain dashboard sendiri. Nah, baru kita lanjut ke metode prediksinya. Metode prediksi kita menggunakan dua macam, yaitu adalah yang satu tuh K-means algorithm untuk clusteringnya sendiri, dan juga yang kedua itu adalah linear regression. Nah, di sini kita bisa lihat langsung ke kodenya saja. Oke. Di sini kita bisa melihat langsung ke kodenya. Ini merupakan kode Python yang kita pakai di Google Colab menggunakan notebook. Nah, baru di sini kita bisa import datanya dulu agar bisa diakses nanti dan bisa dimanipulasi oleh si Python-nya. Nah, baru di sini ada datanya yang sudah terkumpul. Dan juga di sini kita bisa melihat kenapa shonen yang paling laku. Karena shonen itu adalah eh, komik yang dibikin paling banyak. Itulah mengapa si shonen itu yang paling laku. Sedangkan yang lainnya itu sedikit. Makanya yang sedikit juga yang laku. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat how the number of manga series. Jadi kira-kira manga seriesnya itu, ya, kalau berdasarkan demografiknya itu paling banyak apa sih? Nah, kira-kira seperti itu. Shonen itu yang paling banyak. Makanya kenapa shonen itu yang paling laku. Nah, baru kita lihat di sini top author kira-kira. Nah, di sini kita bisa melihat kalau untuk yang top author ataupun yang manganya paling laku itu sebenarnya adalah One Piece hingga saat ini. Karena ingat, volume to sales ratio-nya itu 4,96, lebih tinggi, jauh lebih tinggi kira-kira dari seperti ini. Nah, tapi di atasnya masih ada Dragon Ball 6,1 kira-kira seperti itu. Nah, baru di sini kita bisa melihat sales distribution-nya. Sales distribution ini kira-kira berapa untuk frekuensinya dan kira-kira berapa duit ini didapatkan atau penjualan ini didapatkan di sini. Baru longgevitasnya kira-kira bertahannya berapa lama. Nah, kira-kira di sini dia seperti ini average lifespan-nya. Nah, kita di sini bisa tahu kalau yang paling lama itu series apa dan yang paling baru itu series apa. Kalau yang paling lama itu saat Salvation itu manga yang sangat-sangat lama sekali, dan yang terbaru adalah Spy Family yang barusan keluar season 2-nya kalau jika ini menonton. Nah, baru di sini adalah publisher performance-nya, kira-kira publisher penerbit mana yang kira-kira itu paling tinggi performanya. Nah, di sini ada Shueisha. Shueisha ini merupakan
salah satu perusahaan yang ternama kalau misalnya kalau di Jepang untuk pengurusan manga dan juga anime, jadi kira-kira Shueisha itu seperti ini. Baru di bawahnya ada Kodansha, Shogakukan, Akit Shoten, dan hingga ke bawah. Nah, baru ini adalah time series ya, Nick. Ini untuk tahap apa grafik yang menunjukkan kira-kira yang paling lakunya di tahun berapa sih gitu. Jadi peningkatannya itu di antara 90 sampai 2000. Nah, yang di nih, karena ini datanya di tahun 2020, berarti di 2020 ini dia masih menurun. Nah, baru di sini ada market share-nya. Market share, kita harus tahu kalau market share itu berarti saham yang dimiliki oleh perusahaan yang publisher-nya itu sebenarnya terbanyak ini punya siapa. Nah, di sini kita bisa melihat kalau yang paling banyak itu punya Akira Shonen 4,8, mengalahkan yang lain. Tapi di sini juga ada yang namanya Kodansha. Kita jangan lupa, Kodansha itu salah satu perusahaan terkenal yang paling besar, dan juga ada Shueisha dan juga Shogakukan. Nah, baru kita ada revenue, kira-kira pendapatannya itu berapa, total revenue itu kita segini. Ingat, ini dalam USD, bukan dalam yen ataupun rupiah. Ini dalam USD. Jadi ini jika kita lihat, dan juga ingat ini dalam miliar, berarti ada 20.000 juta dolar untuk total revenue sendiri dari awal perilisan manga hingga sekarang. Nah, baru kira-kira ini sendiri mungkin memang agak terlihat agak acak-acakan karena data yang diambil ini juga cukup banyak, jadinya tulisan-tulisannya semua akan terlihat seperti ini. Tapi di sini kita bisa melihat beberapa yang terlihat jelas seperti One Piece ini yang memang market share-nya ini udah yang paling gede. Nah, lalu di sini adalah visualization-nya sendiri yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh Salman tadi. Lalu di sini ada grafis visualization-nya juga, visualization-nya juga kira-kira seperti apa relationship-nya. Nah, baru ini juga komunitasnya, kira-kira untuk manga seriesnya komunitas itu seperti apa. Baru di sini juga ada genre popularity. Nah, genre popularity kita harus tahu bahwasanya kira-kira kalau misalnya di total seriesnya yang paling mana demografi atau genre yang paling eh, membantu dalam penjualan webnya tersebut. Dan di sini kita bisa melihat shonen yang paling tinggi. Kira-kira di sekitar 5.000 sampai 6.000. Nah, baru di sini longevity and success of manga series. Kalau bisa kita lihat di sini, kalau yang paling tinggi sekitar yang seperti yang sudah kita lihat tadi, yang paling tinggi itu sekitaran di tahun 90 sampai 2000-an, nah, tetapi di tahun 2000 juga. Meskipun menurun, tapi setidaknya masih konsisten dibandingkan dengan 10 sampai 20 tahun yang sebelumnya. Kalau total sense sendiri dari authornya, ya mungkin ini tulisannya agak terlihat acak, jadi kita tidak bisa melihat dengan jelas, tapi di sini ada data-datanya kira-kira yang punya siapa yang paling tinggi. Nah, baru kita ada visualisasinya juga, kira-kira distribusinya kira-kira itu produksinya berapa. Baru di sini juga ada total sales-nya yang dimiliki oleh paling banyak itu siapa. Dan juga kita juga ada clustering, ini menggunakan K-means algorithm, kira-kira clusteringnya ini kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, baru ketika kita melihat ke bawah, di sini ada ROC curve, ini merupakan algoritma dari hasil yang dimiliki dari machine learning ataupun deep learning-nya, ini dari super operating characteristic, dan menggunakan logistic regression dan juga linear regression. Kira-kira seperti itu. Baru di sini juga ada yang pakai decision tree juga, kira-kira grafiknya itu seperti ini. Nah, baru yang terakhir. Di sini kita ada melihat kira-kira R square-nya ini berapa, dan juga mean absolute error-nya berapa, dan juga explain variance score-nya kira-kira berapa. Jadi ini sekitaran kalau misalnya kita hitung ini dalam persenan nanti sekitaran 70% dan juga ini juga 70%. Kira-kira seperti itu untuk bagian metode prediksinya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai analisa penjualan dan profil pelanggan yang akan dijelaskan oleh si Rizko. Dipersilakan kepada Rizko. Baik, saya akan menjelaskan analisis penjualan. Di analisis penjualan seperti pada gambar ya, itu ada pertama itu ada serial One Piece dengan author Eiichiro Oda, dia paling tinggi dalam eh, average sales per volume in million. Baru selanjutnya di sini juga hmm, seperti pada gambar ya, di sini ada count, min, STD,
min 25%, kemudian 50%, 75%, dan max. Lalu untuk gambar ke bawahnya, di sini ada diagram ya. Untuk manga series, sum of approximate sales One Piece itu paling tinggi, lalu menurun ke bawah yang paling rendah itu ada Dragon Q. Untuk di bawah itu ini sum of approximate sales in million by publisher. Yang paling tinggi itu ada Shueisha, lalu menurun ke bawah ada Sio Supan. Untuk publisher, kemudian ke bawah ini ada poin 4.3, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penjualan. Yang pertama, Oke, jadi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penjualan dan analisis pengambilan keputusan itu ada 3, demografik, hype manga, dan penerbit. Yang pertama itu demografik, ada usia dan jenis kelamin. Nah, pasar pembaca manga Jepang dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin. Dan beberapa judul mungkin dapat ditargetkan pada pembaca muda, sedangkan yang lain ada yang tua. Dan juga dapat dibagikan berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian pendidikan dan profesi berkaitan tentang pemahaman terhadap latar belakang pendidikan dan pekerjaan pembaca dapat membantu penerbit menyesuaikan kontennya. Dan ada yang ketiga itu lokasi geografis, dan ini pembaca tren itu dapat berbeda-beda di setiap wilayah tertentu di Jepang. Lalu ada hype manga dipengaruhi oleh promosi dan pemasaran, dan ini didukung oleh kampanye pemasaran yang kuat yang dapat menciptakan buzz dan keinginan untuk membaca di kalangan pembaca potensial. Kemudian ada kualitas cerita dan seni, yang ini manga yang menarik dengan plot yang kompleks, karakter yang mendalam, dan visual yang menarik akan lebih mungkin menciptakan hype di antara pembaca. Dan ada inovasi dan keunikan, dan ini manga yang membawa sesuatu yang baru dan unik ke pasar memiliki potensi untuk menarik perhatian pembaca lebih. Lalu yang ketiga itu ada penerbit. Penerbitnya itu harus memiliki reputasi yang bagus. Lalu dalam distribusi dan aksesibilitasnya harus dapat tersedia juga di berbagai toko buku, toko online, dan platform digital dalam memainkan peran kunci dalam penjualan. Dan yang terakhir itu ada kerjasama dan kolaborasi. Ini merupakan kolaborasi antara penerbit, penulis, dan ilustrator yang menciptakan proyek-proyek lebih kuat dan menarik. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan dan saran oleh Yusuf. Oke, kita masuk kepada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang pertama itu, Akita Shoten merupakan publisher yang paling mendominasi market share manga publisher. Kemudian Shueisha merupakan publisher manga dengan performa tertinggi. Lalu manga bergenre shonen kemungkinan akan terus mendominasi market manga ke depannya. Kemudian manga series yang paling banyak laku dan dibaca adalah One Piece. Kemudian untuk sarannya, untuk meningkatkan penjualan manga sendiri sebaiknya mempertimbangkan untuk mengurangi produksi dalam kategori josei dan children, sehingga mengalihkan sebagian dari kontennya ke kategori shonen. Hal ini dapat membantu menarik perhatian pembaca yang lebih luas dan meningkatkan daya tarik manga terhadap pasar yang lebih besar. Kemudian publisher manga juga harus yang bereputasi baik sehingga pembaca tetap dapat menikmati manga. Dan yang terakhir itu, cara pemasaran harus lebih ditingkatkan sekreatif mungkin sehingga kuantitas pembaca manga semakin meningkat. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penulisan laporan kami memohon maaf. Kami sudahi dengan salam. Selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih.